Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tanam dan Panen Farm. Kali ini saya akan melakukan pemupukan tanaman gambas ataupun tanaman oyong. Gambas yang saya tanam kali ini saya tanam di bekas lahan terong yang sudah kadaluarsa ataupun yang sudah habis masa produksinya. Bekas tanaman terong ini memang sengaja tidak dicabut agar nantinya bisa menjadi lanjaran ataupun menjadi tempat menjalar dari tanaman gambas tersebut. Dan sebenarnya tanaman terong ini sudah dilakukan penyepraian ataupun penyemprotan dengan herbisida. Bahkan sudah 2 kali dilakukan penyepraian dan penyemprotan. Yang pertama menggunakan bahan aktif paraquat yang sistem kontak, sementara yang kedua kalinya menggunakan bahan aktif yang bersifat sistemik. Namun hasilnya seperti yang dilihat, hasilnya belum maksimal dan bahkan terongnya masih mengeluarkan tunas. Hal ini bisa terjadi karena mungkin dosisnya kurang kuat ataupun tidak mengikuti anjuran sebagaimana yang tertulis di botol yang telah tertera. Namun meskipun demikian, saya masih tetap ingin mematikan tanaman terong ini karena jika tidak mati sepenuhnya, tentu keberadaannya dapat menghambat pertumbuhan tanaman gambas. Untuk membasmi tanaman terong ini, saya tidak lagi menyemprot daun. Sebagai gantinya, saya melukai pangkal batang lalu mengoleskan racun yang diserap melalui batang hingga ke akar, sehingga tanaman mati tuntas tanpa mengganggu pertumbuhan tanaman gambas di sekitarnya. Dan cara membunuh dengan metode pengolesan akan saya unggah pada video berikutnya. Pada pemupukan kali ini, saya menggunakan NPK Ponska sebanyak 1 kg yang telah dilarutkan terlebih dahulu. Nah, sementara untuk memudahkan proses pengocoran, saya menggunakan alat khusus yang terbuat dari jerigen. Alat ini banyak dijual dan mudah ditemukan di berbagai toko online. Nah, sementara itu untuk menyuburkan tanah, melembutkan teksturnya, serta memperkaya unsur hara agar mikroorganisme dapat hidup dengan baik di dalam tanah, saya menggunakan asam humat dari Power Soil. Setiap kali melakukan pemupukan, saya selalu menambahkan asam humat agar kondisi tanah tetap sehat dan tingkat keasamannya menjadi lebih netral. Di label yang tertera, penggunaan asam humat ada 2 cara. Yang pertama bisa menggunakan pengocoran atau juga bisa menggunakan penyemprotan. Namun saya selalu menggunakan sistem pengocoran. Untuk dosis pengocoran, setiap 1 liter air digunakan sekitar 5 gram asam humat. Jadi jika menggunakan jerigen berkapasitas 20 liter, takarannya kurang lebih 2 sendok makan. Maksudnya takaran 1 sendok makan yang digunakan bukan takaran datar, melainkan takaran menggunung seperti saat menakar tepung yang tidak diratakan permukaannya. Sementara untuk larutan yang sudah dicairkan, untuk 1 tanaman digunakan sekitar 1 gelas air mineral kecil yang volumenya kurang lebih 200 ml. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, pemupukan yang dicampur dengan asam humat dapat membuat tanah menjadi lebih gembur dan lebih lembab, terutama saat musim kemarau. Selain mampu menahan air, campuran ini juga membantu unsur hara tetap aktif serta memperbanyak mikroorganisme di dalam tanah, sehingga kondisi tanah menjadi lebih subur dan nyaman bagi tanaman. Dan untuk mendapatkannya, asam humat ini mudah ditemukan di berbagai toko online dengan harga yang bervariasi. Kalau biasanya saya membeli asam humat kemasan 1 kg dengan harga kurang lebih sekitar Rp80.000. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan berbagi pengalaman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.